Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya Ibu Nyai Sehat walafiat dan semua Ibu Nyai yang lainnya dan semua ibu-ibu yang dirahmati Allah dan semua yang menyaksikan acara ini dimanapun berada. Semoga sore ini menjadi sore yang baik untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, ini tema ngaji sore hari ini berkaitan dengan pertanyaan saya barusan. Jadi ilmu hari ini kita mau ngaji sedikit dari kitab Ihya tentang masalah syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tahu bahwasanya syukur itu istimewa. Kemudian kita juga tahu bahwasanya yang bisa bersyukur itu langka. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dan hanya sedikit di antara hamba-hambaku orang-orang yang ahli bersyukur. Makanya dulu pernah Sayyidina Umar bin Khattab ketika melewati seseorang, orang ini doanya aneh. Orang ini dia berdoa, Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang sedikit, terus begitu. Akhirnya Sayyidina Umar nanya, kamu ini doanya kok aneh? Iya, karena saya lihat Allah berfirman sedikit dari hamba-hambanya yang bisa bersyukur, maka saya minta jadi orang yang sedikit ini. Biar bisa menjadi orang yang selalu bersyukur. Artinya apa? Untuk bisa menjadi orang yang bersyukur, kita pun juga harus doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita pun juga harus berusaha. Dan syukur itu manfaatnya luar biasa. Dikatakan kita ini kalau dapat nikmat, setiap nikmat yang didapatkan oleh seorang hamba, maka nikmat ini bisa hilang. Nikmat ini bisa hilang. Lah kenikmatan itu agar tidak hilang, maka cara mengikatnya adalah dengan syukur. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat lalu kita syukur, berarti nikmat itu ada sama kita, enggak hilang, dan yang lebih istimewa lagi nikmat itu akan menarik untuk nikmat yang lainnya. Makanya setan berusaha mati-matian agar kita tidak menjadi orang yang bersyukur. Kalau ayatnya udah jelas dah, saya bahas lagi kepanjangan. La in syakartum la azidannakum. Saya bahas sedikit ya dari sisi bahasa Arabnya. Kan tadi sudah membaca Quran. Nah, dalam bahasa Arab seandainya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di terjemah, la in syakartum la azidannakum, itu pasti terjemahannya, jika kamu bersyukur pasti aku akan tambah nikmatku kepadamu. Kata-kata itu sebenarnya kalau Allah menyebutkan dalam Al-Quran, in syakartum azidukum, itu sama artinya. Kenapa kok ada la di depan? La in. Namanya itu lam taukid mauti'atunil qasam, huruf lam yang menyatakan seakan-akan Allah itu sumpah. Jadi itu diawali dengan Allah itu seakan-akan sumpah. Sumpah. In syakartum, jika kalian ini bersyukur, la azidannakum. Ditambahin la lagi di depannya, juga lam sumpah saya pasti akan menambah nikmat kepada kalian. Saya pasti akan menambah nikmat kepada kalian. Bahkan sebagian lain, kenapa kok Allah cuma la azidukum? Azidu, saya akan menambah kepada kalian. Objeknya enggak disebutkan. Berarti apa? Objeknya itu dari saking banyaknya semua kebaikan yang bisa didapati sama orang yang bersyukur, sampai-sampai sama Allah enggak disebutkan. Menurut sebagian ahli tafsir seperti itu.
Berarti kata-kata la in syakartum la azidannakum itu kalau mau diterjemah dengan terjemah tafsiriah, bukan terjemah Al-Quran yang kita punya, adalah sumpah jika kalian bersyukur, apa jawabannya? Sumpah saya pasti akan menambah kepada kalian. Apa yang ditambahkan? Semua nikmat, semua kebaikan, zahiran wa batinan, yang kita minta atau yang enggak kita minta, Allah akan berikan. Catatannya satu, syukur. Jadi orang yang bersyukur. Makanya tahu ilmunya tentang syukur berarti penting apa enggak penting? Penting. Sekarang kita lihat ilmunya syukur itu gimana. Nah, ilmu syukur. Ini saya ambil dari kitab Ihya-nya Imam Ghazali. Imam Ghazali yang namanya syukur, sabar, taubat itu termasuk maqamatus salikin, kedudukan orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghasilkan syukur yang baik, maka melewati tiga hal. Tiga hal ini apa? Ilmu, hal, keadaan, kemudian yang ketiga amal. Ilmu, hal, amal. Ilmunya gimana? Begitu kita dapat nikmat, kita punya pengetahuan. Nikmat ini adalah nikmat. Dan nikmat ini yang ngasih Allah. Itu ilmu. Hal, keadaan yang muncul apa? Akhirnya kita merasa senang. Kenapa? Karena kita mendapatkan nikmat dari Allah. Setelah itu melahirkan amal. Amalnya apa? Amalnya hati, dia memandang terima kasih kepada Allah dengan hatinya memandang nikmat ini satu-satunya memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala dan Allah lewatkan kepada orang lain. Kan kita kalau kasih nikmat kan lewat orang lain kan? Orang lainnya kita balas dengan ucapan terima kasih, hati kita tetap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu perbuatan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, nashkurullah, nahmadullah dan lain sebagainya. Alhamdulillah wa syukru lillah, begitu. Kemudian setelah itu yang ketiga, anggota badan mikir, nikmat ini cara menggunakan yang paling disukai oleh Allah gimana? Kira-kira kalau Anda sama Allah dikasih nikmat, tadi bisa, ini suara saya kedengeran ya? Nah berarti semua punya nikmat pendengaran ya? Kira-kira nikmat pendengaran ini paling senang kalau Allah paling senang kalau kita gunakan untuk apa? Dengarkan Quran, ya. Dengarkan orang cari ilmu. Kalau dengarkan orang gosip, Allah senang enggak? Ya berarti enggak usah dengerin orang gosip. Kenapa? Kan Allah enggak senang. Yang ngasih nikmat ini kan Allah. Allah senangnya kalau telinga ini digunakan untuk dengerin Quran, dengerin nasihat, dengerin ilmu, dengerin mungkin syair-syair qasidah, doa. Lo dengerin gosip, Allah enggak senang. Udah enggak usah dipakai. Buat dengerin gosip, pakainya buat yang Allah senang. Itu namanya syukur. Makanya orang-orang soleh itu sering kalau ketemu kan mesti nanya kabar ya. Gimana kabarmu? Itu dari zaman Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu pernah berjumpa dengan seseorang. Nabi nanya, kaifa asbahta? Gimana kabarmu? Bi khairin. Bi khairin itu maksudnya baik. Nabi bilang lagi, kaifa asbahta? Bi khairin, baik. Sampai akhirnya orang itu jawab, bi khairin ahmadullah wa ashkuruh. Saya baik, saya memuji Allah dan saya bersyukur kepada Allah. Nabi, lah ini yang saya harapkan dari kamu tuh begini. Makanya kalau kita tanya, kita jawab, ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Itu kalau ibu-ibu niat nunjukkan syukurnya sama Allah, bukan niat basa-basi loh ya. Selama ini kita niatnya apa? Basa-basi, iya. Nah kalau niatnya nunjukkan syukur sama Allah, maka seketika itu juga kita jadi orang yang layak mendapatkan tambahan nikmat. Enak apa enggak? Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya keras sekarang punya. Wah, ada Mamah Lulu juga ada kelihatan tadi. Insya Allah ada Mamah Lulu. Jimatnya Ar-Raudhah Mamah Lulu ini. Jadi kalau kita jawab Alhamdulillah itu langsung seketika kita menjadikan diri kita ini layak untuk mendapatkan tambahan. Makanya apapun juga ya Anda syukuri Alhamdulillah.
Jangan ditanya sama temannya, gimana kabarmu? Lumayan. Gimana kabarmu? Buruk. Orang itu selalu jawab kabarnya baik. Jadi ngucap alhamdulillah itu nunjukkan syukur, nunjukkan senang kalau dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ayo kita rubah hidup kita, pokoknya kita dikit-dikit syukur. Nanti kita turun dari tangga sampai ke motor, syukur alhamdulillah bisa sampai ke motor. Sampai rumah alhamdulillah bisa sampai rumah. Nanti kita selesai ngaji alhamdulillah bisa ikut pokoknya alhamdulillah terus. Makanya ada hadis Imam Ghazali membawakan hadis di sini. Man qala subhanallah falahu asyru hasanat. Man qala la ilaha illallah falahu isyruna hasanah. Man qala alhamdulillah falahu thalathuna hasanah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah, maka dia mendapatkan 10 pahala. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mendapatkan 20 pahala. Dan barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah, maka dia mendapatkan 30 pahala. Nah, kata Imam Ghazali, jangan kamu kira ini pahala didapat hanya sekedar lisannya ngucap. Enggak. Orang yang dapat pahala 10 itu ketika dia mengucapkan lisannya subhanallah, maka dia benar-benar mensucikan Allah, maha suci Allah. Niat itu dalam hatinya. Ketika dia menyatakan la ilaha illallah, benar-benar dia itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, maka dia berkeyakinan dia mendapatkan nikmat dan pemberi nikmatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nun. Dapat kiriman teh juga ternyata. Cuma ini kiriman tehnya paling gede ini gelasnya. Ya. Itu ucapan bukan kalau hanya diucapkan itu aja, enggak. Itu ucapan jadi bernilai. Kenapa? Ketika kita mengucapkannya itu penuh dengan rasa syukur kepada Allah, dapat 30 pahala. Begitu. Kayak sekarang, ayo kita sekarang jadikan diri kita syukur. Apapun juga itu kita syukuri. Saya tadi malam nggak bisa tidur, saya geledah kitab-kitab. Dapat kitab itu tafsir Al-Quran tapi dari lisannya para habaib. Karena kan Al-Quran dan Ahlul Bait ini kan selalu bersama sampai nanti di telaganya Nabi Muhammad SAW. Dan Ahlul Bait mendapatkan kelebihan, mereka itu punya kedekatan yang luar biasa, kedekatan maknawi dengan Al-Quran, sehingga terlontar dari lisan mereka tafsir-tafsir yang luar biasa. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Itu berarti mbah gurunya Habib Ali Al-Habsyi Sohibul Maulid. Habib Ali punya guru yang istimewa, Habib Abu Bakar Al-Attas. Abu Bakar Al-Attas punya guru Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Beliau ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyasy syakur, beliau menyatakan yang dimaksud orang yang ahli bersyukur itu bukan orang mensyukuri apa yang dia dapat, namun orang yang bisa mensyukuri apa yang tidak dia dapatkan. Aneh ini ya. Jadi Anda misalkan ya daftar PNS. Melewati sekian macam ujian, doa sudah dan lain sebagainya, ternyata hasilnya belum diterima. Itu ngeluh apa syukur? Harusnya kata beliau itu syukur. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang Allah beri itu berarti ada kebaikan untuk kita. Yang Allah cegah berarti kalau sampai itu terjadi itu yang enggak baik. Jadi ketika Allah mencegah kita dari sesuatu yang mungkin kita inginkan, di situ ada kebaikan. Di situ ada kebaikan. Ada sekarang ini istilah anak muda itu, anak-anak muda ini sekarang sekalipun kan masa pandemi ini ternyata masih banyak yang ngurus urusan percintaan sosial. Hampir saya pernah lihat ada muncul kata-kata perjuangkan cintamu di sepertiga malam. Wah, keren. Kalau dia senang sama orang, orangnya udah maksudnya sudah jadi calonnya orang lain, itu muncul kata-kata begini, tikung dia di sepertiga malam. Ini parah ini ya. Parah ini.
Semoga nggak ada yang nanya Habib bagaimana mendoakan agar jatuh doa mendoakan suami orang tapi di sepertiga malam itu hukumnya gimana? Wallahu a'lam, itu saya tidak berani jawab pokoknya. Jadi yang namanya doa itu kan orang dalam doa untuk urusan jodoh dan lain sebagainya. Itu kalau kamu dikasih, kamu dapat sebagaimana yang kamu minta, ya itu yang terbaik. Kalau kamu merasa saya sudah cinta, tapi kenapa kok saya nggak mendapatkan dia? Udah doa, udah, tapi sama Allah nggak dikasih. Berarti itu yang kalau kamu jadi sama dia, yang terjadi adalah yang kurang baik. Makanya disitulah pentingnya kita semuanya, kapanpun juga, apapun juga selalu merasa syukur. Baik ketika kita mendapatkan ataupun ketika kita tidak mendapatkan. Yang Allah tetapkan untuk diri kita, itu semuanya adalah yang terbaik. Setuju ibu-ibu? Berarti habis ini kita syukur terus ya. Syukur terus. Pokoknya lihat suaminya ngomel ya. Syukur, alhamdulillah. Ya alhamdulillah masih punya suami ya kan. Ya padahal enggak punya suami. Ya lebih baik suami ada tapi ngomel. Wanu beb sudah ngomel nganyel ke. Ora pati nyambut gawe sisan. Tetap ya alhamdulillah. Pokoknya apapun juga itu alhamdulillah. Kenapa? Karena kita harus meyakini setiap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala, maka di situ kita akan mendapatkan tambahan nikmat. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebenarnya kalau kita mau ngitung nikmat Allah yang ada pada diri kita, sanggup apa enggak? Tidak sanggup ya. Kita nggak akan sanggup menghitung nikmat Allah yang ada pada diri kita. Nggak bisa, saking banyaknya nikmat. Jadi nikmat Allah kepada kita itu tidak terbatas. Tapi waktu kita hidup di dunia ini terbatas apa enggak? Berarti kalau waktu kita hidup di dunia ini kita niatkan dari sekarang sampai saya nanti meninggal dunia, saya mau menggunakan waktu saya untuk mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu waktu kita nggak cukup. Itu waktu kita nggak akan cukup. Kenapa? Karena banyaknya nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita setiap saatnya waktu kita, hari-hari kita hanya memikirkan nikmat Allah, ada waktu untuk ngeluh apa enggak? Sambat ada apa enggak? Enggak ada. Makanya biar kita hidupnya bahagia, hidupnya penuh nikmat, mulai sekarang isi waktu-waktu kita pokoknya kita gunakan hanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga barokah dan manfaat. Amin. Allahumma amin. Insyaallah nanti Rabu depan insyaallah sudah ada guru kita Habib Novel yang akan ngaji di sini bersama-sama dengan kita semuanya insyaallah. Dari saya cukup sekian. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.